البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita terhadap Mutamimah al-Ajurumiyah. Sekarang kita memasuki pembahasan seputar kekhususan daripada kana. Sebelum kita menyebutkan faedah yang kami catat kemarin, kita lihat dulu di situ halaman setelah penyebutan mengenai ada kana dan saudari-saudarinya beramal tanpa syarat, ada yang beramal dengan syarat, baik didahului ma masdariyah dzarfiyah atau dengan syarat yang lain, didahului oleh penafian atau nahi atau yang semisalnya. Kata beliau di situ, perhatikan baik-baik. Wa yajuzu fi khabari hadhil af'ali an yatawassata bainaha wa baina ismiha. Dan diperbolehkan khabar fi'il-fi'il ini untuk berada di tengah-tengah. Tengah-tengah antara apa? Antara fi'ilnya dan antara isimnya. Paham belum? Jadi khabarnya nanti tengah-tengah, khabarnya mendahului isimnya. Wa na'am barakallahu fikum. Contohnya seperti ini. Ya. Contohnya, na'am barakallahu fikum, kalau dalam ayat ini kita lihat dulu di situ, nahwu wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Antum perhatikan ayatnya itu, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Seakan-akan kalau seandainya bukan ayat itu, wa kana nasrul mu'minin haqqan 'alaina. Paham belum? Wa kana nasrul mu'minin haqqan 'alaina. Ini seakan-akan sebelum barakallahu fikum didahulukan, atau kalau seandainya bukan ayat, wa kana nasrul mu'minin haqqan 'alaina. Khabarnya itu didahulukan, antum lihat haqqan, ya kan? Nah, antara fi'il dan isimnya kana dan nasru, haqqan di tengah-tengah enggak? Haqqan di situ di tengah-tengah enggak antara kana dan nasru? Iya, berarti itu namanya tawassut. Termasuk kekhususan kana itu boleh meletakkan khabarnya di tengah-tengah antara fi'il dan isimnya. Paham ya? Kalau terjemahan bebasnya boleh mendahulukan khabar atas isimnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, nanti insyaallah ana ringkaskan lagi nanti biar nanti antum enggak bingung. Naam. Terus i'rabnya bagaimana? Wa huwa ala hasabi ma qablaha. Kana fi'lun madin naqis mabniun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Haqqan khabar kana muqaddam. Haqqan apa? Khabar kana muqaddam karena didahulukan situ. Alaina jar dan majrur. Nasrul mu'minin, nasru sebagai isim kana muakhar. Kenapa dikatakan isim kana muakhar? Karena dia diakhirkan. Seharusnya isim kana didahulukan atau diakhirkan? Seharusnya didahulukan, karena di sini diakhirkan. Antum i'rabnya nanti isim kana muakhar, ada lafaz muakharnya. Paham ya? Nah, kalau khabarnya seharusnya diakhirkan kok didahulukan, berarti nanti antum i'rabnya khabar kana muqaddam. Mahum salah ya caranya ya, seperti itu. Wa qala asy-sya'iru, nah, atau wa qaul syair, dan ucapan seorang penyair, falaisa sawaan 'alimun wa jahulu. Awal mulanya seorang wanita kalau tidak salah itu hendak dilamar oleh seorang laki-laki. Kemudian ia membandingkan antara orang yang berilmu dan orang bodoh itu enggak sama. In sa'altin nasa 'anna wa anhum falaisa sawaan 'alimun wa jahulu. Kalau manusia bertanya kepadamu tentang diri kami dan tentang diri mereka, katakanlah bahwasanya enggak sama orang yang berilmu dengan orang yang bodoh. Jahul itu karena bodohnya luar biasa. Karena jahul timbangannya apa? Fa'ul. Fa'ul itu masuk dalam apa? Dalam nam barakallahu fikum timbangan-timbangan mubalaghah. Mubalaghah itu yang mensifati berlebihan. Seperti kadzdzab, itu benar-benar pendusta, kadzdzab. Fa'al. Fa'ul itu benar-benar orangnya itu bodoh, jahul. Paham maksudnya? Sabur berarti orang-orangnya benar-benar apa? Benar-benar sabar. Paham ya? Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala kalau memberikan nama untuk Allah Subhanahu wa taala itu seringnya apa? Pakai sifat yang dikenal dengan apa? Mubalaghah ini. Karena benar-benar Allah taala itu zat yang maha
penyayang misalkan. Zat yang maha, nah barakallahu pengampun. Ghafur, ghafurun rahimah. Fa'il, fa'ul. Paham ya? Karena timbangan-timbangan untuk mensifati mubalaghah berlebihan itu fa'al, fa'il, fa'ul, fa'il. Mif'al. Itu nanti akan kita lewati semuanya. Cuman syahidnya di sini falaisa sawa'an 'alimun wa jahulu. Antum lihat, laisa akhwatnya siapa? Kana. Beramal amalan seperti kana. Nah, tarfa'ul isma wa tasibul khabar, merafa'kan isim dan menasabkan khabar. Nah, orang mesti mencari mana ya isim laisa? Ternyata isim laisa diakhirkan. Khabar laisa didahulukan. Ya kan itu? Aslinya falaisa 'alimun wa jahulu sawa'an. Paham belum? Jadi kalau antum nanti mengi'rab laisa fi'lun madin min akhwati kana mabniun 'ala fathi la mahalla min al-i'rab. Mafhum? Sawa'an khabar laisa muqaddam. Khabar laisa muqaddam. 'alimun ism laisa muakhkhar. Ingat-ingat ya. Jadi kalau ada lafaz yang didahulukan atau diakhirkan, itu antum ketika mengi'rab ditambahi muakhkhar kalau diakhirkan. Kalau didahulukan tambah muqaddam. Muqaddam itu kan artinya didahulukan, muakhir yang diakhirkan. Mohon salah. Ayo nah. Kemudian berikutnya, nanti ringkasannya insyaallah saya tuliskan. Wa yajuzu an yataqaddam akhbaruhunna 'alaihinna illa laisa wa dama. Masyaallah, termasuk kekhususan kana juga. Khabar-khabar kana itu boleh mendahului, ingat-ingat ya, khabar kana boleh mendahului kana dan isimnya bahkan. Seharusnya urut-urutannya bagaimana urut-urutannya? Urut-urutannya seperti ini urut-urutannya. Nah, tapi ingat ya, khusus kana tadi itu yang dan yang semisalnya ya. Aslinya seperti ini. Kana Muhammadun qa'iman. Kana Muhammadun qa'iman ini urut. Kana fi'ilnya, Muhammadun isimnya, qa'iman khabarnya. Nah, khusus kana ini. Nah, barakallahu fiikum. Dan juga yang semisalnya itu boleh mendahulukan khabarnya atas kana dan isimnya. Jadi nanti seperti ini. Qa'iman. Kana Muhammadun. Seperti ini boleh. Qa'iman sebagai apa berarti? Khabar kana muqaddam. Kana fi'il madhi naqis mabni al-fathi la mahalla min al-i'rab. Muhammadun ism kana. Paham? Kecuali apa tadi? Laisa dan dama. Kecuali laisa dan dama. Jadi kalau laisa dama enggak boleh kayak gini. Kalau laisa sama dama enggak boleh. Enggak boleh antum seperti ini. Naam, qa'iman madama Muhammadun. Ini enggak boleh. Belum. Qa'iman madama Muhammadun enggak boleh. Yang boleh apa? Madama Muhammadun qa'iman. Belum. Kecuali dama ini enggak boleh antum mendahulukan khabarnya. Kalau kana boleh enggak kana? Boleh. Sama apa? Laisa. Laisa enggak boleh. Antum enggak boleh gini. Qa'iman laisa Muhammadun. Ini juga enggak boleh nih. Paham ya? Terus bagaimana yang tepat? Laisa Muhammadun qa'iman. Paham belum? Di kana dan saudari-saudari perempuannya, khabarnya boleh mendahului fi'ilnya dan isimnya, kecuali laisa sama dama. Ingat-ingat. Nah, kita lihat contohnya. Faqaulika seperti ucapanmu, aliman kana Zaidun. Boleh kan? Aliman kana Zaidun? Boleh. Dibolak-balik enggak masalah. Kana Zaidun aliman juga boleh. Aliman kana Zaidun juga boleh. Tapi i'rabnya sudah kita lewati. Aliman sebagai khabar kana muqaddam, kana fi'il madhinya, Zaidun isim kana. Mahum soalnya ya. Antum kalau sudah belajar seperti ini, ketika jumpai kana dan saudara-saudara perempuannya kok antum mencari fa'il, gagal paham. Jangan pernah mencari fa'il lagi sudah. Kalau sudah masuk kana wa akhwatuha jangan pernah mencari fa'il lagi. Yang cari itu isim dan khabarnya. Kecuali pembahasannya akan kita bahas nanti, ada pembahasannya. Mahum soalnya? Na'am. Jadi kalau antum dijebak sama gurunya, mana fa'ilnya kok antum mencari fa'il, gagal paham. Paham ya? Kecuali yang akan kita bahas nanti. Na'am barakallahu fiik. Kita lanjutkan lagi.
Walitasarifi hadhil af'al minal mudhari' wal amr wal masdar wasmul fa'il malil madhi minal amal. Masyaallah, ini penjelasan yang sangat bagus sekali, mirip dengan yang di matan judulnya itu. Dan untuk sorofan fi'il ini berupa mudhari', amarnya, masdarnya, isim fa'ilnya, dia itu seperti fi'il madhi dari sisi amalan. Malil madhi minal amal maksudnya adalah apa? Maka dia itu seperti fi'il madhi dari sisi amalan. Tetap beramal walaupun bukan fi'il madhi. Paham belum? Contohnya kana fi'il madhi, kana. Yakunu fi'il apa? Mudhari', beramal enggak? Tetap beramal. Kun fi'il apa? Amr, beramal enggak? Tetap beramal. Yakunu Zaidun qa'iman, kun mustahidan, tetap beramal dia. Paham belum? Jadi bayangan antum jangan yang beramal fi'il madhinya saja, tidak. Sorofan fi'il kana dan saudari perempuannya ini tetap beramal seperti fi'il madhinya. Faham insyaallah? Naam, asbaha Muhammadun nasyitan, asbaha. Di pagi hari Muhammad semangat. Nah, kalau diubah fi'il mudhari' yusbihu Muhammadun nasyitan, tetap beramal. Asbih nasyitan, tetap beramal. Mafhum insyaallah? Dan antum ketika menjumpai kana dan saudari perempuannya ini wujudnya fi'il amr, setelahnya kok mansub, jangan antum hukum maf'ul bih. Gagal paham. Terus apa? Khobar. Dihukum khobar, jangan dihukum maf'ul bih, khobar. Paham insyaallah ya? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Kita lihat nahwu hatta yakunu mu'minin. Nah, ini beramal atau tidak? Beramal. Ya, aslinya yakununa, tapi karena kemasukan hatta, sudah kita lewati kan? Hatta termasuk alat penasab yang dengan bantuan an mutmaratan wujuban. Hatta yakunu berarti yakunu apa? Fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan wujuban ba'da hatta. Sudah kita lewati dulu kan dalam matan sebelumnya. Rinciannya ada yang wujuban, ada yang jawazan. Na'am barakallahu fiik. Jadi syahidnya di sini yakunu mukminin. Beramal atau tidak Abdullah? Beramal. Mana isim yakunu? Wawu jamaah itu dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in isim yakun. Paham? Alifnya alif apa Ihsan? Alif al-fariqah baina wawil mufrad wa wawil jama'. Pembeda antara wawu mufrad dan wawu jama'. Karena ada wawu mufrad seperti da'a yad'u. Da'a yad'u ada alifnya enggak itu? Ada alifnya enggak? Enggak ada. Berarti kalau ada alifnya wawunya bukan wawu mufrad tapi wawu jama'. Mahum? Namanya alif al-fariqah. Kemudian kita lihat lagi. Mana khabarnya yakunu? Ihsan. Hatta yakunu mu'minin. Khabarnya yakunu mana? Tak mana? Jangan bilang ya itu keliru. Ya itu tanda i'rab. Yang atau bukan ya-nya, tapi mana? Mukmininnya. Paham ya? Antum hukumnya dengan ya-nya. Mukminin khabar yakunu mansubun wa alamatun nasbihi baru al-ya itu. Paham ya? Nah, caranya gitu, jangan antum hukumi ya-nya. Mukminin khabar yakunu mansubun wa alamatun nasbihi al-ya niyabatan anil fathati la'annahu jam' mudzakkar salim wa nun iwadun anil apa? Tanwin infradi. Naam. Paham soalnya ya? Mafhum teman-teman? Ayo. Berikutnya. Naam wa kunu hijaratan, kunu. Fi'il apa ini, Bang? Kunu, dan menjadilah kalian bebatuan. Kunu fi'il apa, Bang? Fi'il amr. Fi'il amr sini ya, kunu fi'il amr. Mabniun 'ala hadfin nun. Saya lewati dulu lamatan sebelumnya. Fi'il amr itu imma mabniun 'ala sukun, imma mabniun 'ala hadfin nun, imma mabniun 'ala hadfi harfil illah. Mabniun 'ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Masih ingat enggak dulu? Fi'il amr itu dimabnikan sesuai dengan fi'il mudhari' yang majzum. Jadi kalau fi'il mudhari' majzum dicek dulu. Majzum dengan apa? Sukun. Berarti fi'il amrnya mabniun 'ala sukun. Fi'il mudhari'nya majzum dengan apa? Dengan membuang nun. Berarti fi'il amrnya mabniun 'ala hadfin nun. Fi'il mudhari'nya majzum dengan apa? Membuang huruf illah. Berarti fi'il amrnya mabniun 'ala hadfi harfil illah. Paham insyaallah? Naam. Itu harus diperhatikan baik-baik, jangan sampai keliru. Kunu hijaratan, mana khabarnya di situ?
Kunu hijaratan, khabarnya mana? Kunu hijaratan, khabarnya mana? Khabar kana itu mansub atau marfu? Khabar kana marfu atau mansub? Mansub. Berarti kunu hijaratan mana khabarnya? Hijaratan. Enggak usah bingung lagi, hijaratan mansub. Nah, isimnya mana, Bang? Mau jamaah kunu. Mau salah ya? Nah, mau jamaah antum i'rab dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in isim kana. Jangan fa'il ya. Kalau antum asalkan fa'il keliru. Mafhum insyaallah? Ayo na'am. Kita ambil dikit lagi. Wa tusta'malu hadhil af'al tamatan ay mustaghniyatan lil khabar. Dan fi'il ini kadang-kala digunakan sebagai tamah. Fi'il kana ini tamah. Seperti penjelasan yang akan kita jelaskan nanti itu. Kita lihat dulu sini. Apa makna tamah? Ay mustaghniyatan lil khabar, enggak butuh khabar. Dikatakan tamah sempurna itu karena enggak butuh khabar. Butuh isim enggak butuh isim wala khabar. Butuhnya fa'il. Ingat-ingat ini namanya kana tamah. Kana tamah itu yang bagaimana yang butuh fa'il. Antum lihat sini sebelum kita lanjutkan itu. Nah, kita lihat sini. Kana itu terbagi menjadi 3. Kana naqisah, kana tamah, kana zaidah. Paham? Kana naqisah itu yang kita bahas sekarang ini. Kana akhwatuha itu kana naqisah. Kana naqisah yang butuh isim dan butuh apa? Khabar. Butuh isim dan butuh khabar itu kana naqisah. Kana Zaidun qa'iman, naqisah. Tamah. Nah, yang naqisah ingat-ingat ya, hiya allati tahtaj ila ismul khabar. Dia butuh isim dan khabar. Kana Muhammadun tajirun. Muhammad dahulu adalah seorang pedagang. Butuh isim dan butuh khabar. Nah, kana tamah perhatikan ini, hiya allati taktafi bi marfu'ihi ala annahu fa'ilun laha. Kana tamah itu kana yang cukup dengan marfu'nya, dengan isim marfu' setelahnya sebagai fa'ilnya. Bukan isimnya ya, fa'il. Tapi kana Ustaz, walaupun kana dia butuhnya fa'il. Kalau tamah, ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya barakallahu fiikum untuk kana tamah ini, ciri-cirinya biar antum enggak bingung. Idza kana bimakna hasala. Kalau kana maknanya hasala, itu nanti kananya tamah. Hasala yang terjadi. Masyaallahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Kana di situ tamah atau naqisah? Tamah. Karena artinya apa? Masyaallahu hasal. Wa ma lam yasha lam yahsul. Paham ya? Nah, terjadi. Kita lihat dulu sekarang contohnya. Kanal mataru al-yauma. Antum katakan jangan dahulu hujan hari ini, jangan itu. Tapi apa? Hasalal mataru al-yauma. Terjadi hujan pada hari ini. Paham belum? Sehingga al-mataru di situ bukan isim kana. Kalau antum artikan isim kana atau i'rab isim kana gagal paham. Tapi fa'il. Fa'il dari mana? Fa'il dari kana. Karena kana di situ maknanya hasala. Paham insyaallah? Jadi kana kalau maknanya hasala menunjukkan kejadian atau terjadi, berarti kananya tamah atau naqisah? Tamah. Butuh isim enggak? Butuh isim enggak? Butuh khabar enggak? Butuhnya apa? Fa'il. Mau insyaallah. Itu penting karena sering muncul kadang. Nah, seperti apa? Waqatiluhum hatta la takun fitnatun, la takuna fitnatun. Fitnatun isim atau bukan? Kalau antum i'rab isim, nyari khabarnya bingung. Tapi apa? Di situ fa'il karena maknanya hatta la tahsula. Hatta la tahsula. Agar tidak terjadi fitnah syirik. Paham ya? Contohnya seperti itu. Jadi perhatikan baik-baik ya. Nah, nanti juga ada dalam ayat ini wa in kana dzu usratin, wa in hasala dzu usratin. Nah, jika orang yang punya hutang itu kesulitan, terjadi kesulitan, hasala. Paham belum? Nah, itu berarti fa'il. Mafhum? Yang ketiga, zaidah. Kana zaidah yang bagaimana? Kana zaidah allati la tahtaj ila syai'in min dzalik. Enggak butuh apapun. Kana zaidah adalah kana yang tidak butuh apapun, sedikit pun enggak butuh la isim wala khabar wala fa'il. Ingat-ingat. La butuh isim wala khabar wala fa'il. La ism wala khabar wala fa'il wa inna ma wujuduha ka'adamnya. Wujudnya kana ini seperti enggak adanya. Dulu ketika sebelum kemasukan kana, antum i'rab bagaimana? Muhammad sebagai apa?
ada. Fa qaimun sebagai apa? Khabar. Kemasukan kana pun enggak pengaruh wala syai'. Tetap Muhammad mubtada, qaimun khabar. Kana sebagai apa? Zaidah. Mabniul fathi la mahalla i'rab. Selesai. Kana zaidah mabniun al fathi la mahalla lahu minal i'rab. Selesai. Enggak usah nyari isimnya mana ya? Khabarnya mana? Fa'ilnya mana? Enggak ada fa'il wala ism wala khabar. Kana zaidah. Tapi ada syaratnya nanti. Syarat kana sebagai zaidah itu, nah barakallahu fiikum dikatakan kana zaidah itu nanti apa? Ada syaratnya. Ada syaratnya. Nah barakallahu fiikum yang perlu diperhatikan. Ya, sebelum kita menyebutkan syaratnya, kita baca dulu situ biar selesai. Wa tusta'malu hadhil af'al tamatan ay mustaghniyatan 'anil khabar. Dan fi'il-fi'il ini digunakan secara sempurna, maknanya sempurna. Kana tamah namanya. Jadi kana terbagi menjadi berapa tadi Abdurrahman? 3 apa itu? Naqisah, tamah, zaidah. Nah, kata beliau, kana ini terkadang digunakan tamah. Mustaghniyatan 'anil khabar, enggak butuh khabar. Butuhnya apa berarti kalau tamah Hasan? Fa'il. Nah, contohnya wa in kana du usratin, perhatikan itu wa in kana du usratin. Kana di situ maknanya hasala, wa in hasala du usratin ai wa in hasala. Jika orang yang punya hutang tersebut terjadi apa? Kesulitan. Kesulitan itu apa? Itu bayar. Paham maksudnya? Nah, berarti kana di situ maknanya hasala. Mahum insyaallah. Berarti du sebagai apa kalau kana hasala? Du sebagai apanya Bang berarti? Kalau kana makna hasala berarti du marfu' sebagai apa Bang? Fa'il. Du fa'ilun marfu'un bil fi'li wa alam tarafi al-wawu niyabatan dhamma li'annahu minal asma'i sittah wa huwa mudhaf usratin mudhafun ilaih. Selesai. Nah, tadi mudah sekali. Nah, kita lihat lagi berikutnya. Fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Antum lihat situ, tumsun tusbihun. Termasuk akhwatnya siapa? Asbaha yusbihu kana. Amsa yumsi termasuk akhwatnya siapa? Kana. Nah, ternyata fi'il-fi'il saudarinya kana itu ada juga yang zaidah walaupun bukan lafadznya kana. Kalau maknanya dukhul. Nah, kita lihat. Jadi fa subhanallah masya Allah Subhanahu wa taala hina tadkhuluna fil masa wa hina tadkhuluna fis sabah. Ai hina tadkhuluna fis sabah wa hina tadkhuluna fil masa itu terbalik sebenarnya. Ya enggak, karena ayatnya kan masak dulu baru sabah. Ya enggak? Anda lihat itu, fa subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun. Masak dulu baru sabah. Tapi ketika menjelaskan Anda melihat tuh, ai hina tadkhuluna fis sabahi wa hina tadkhuluna fil masa. Terbalik enggak? Terbalik. Yang tepat al masak dulu baru as-sabah. Paham ya? Jadi antum kalau mau membenarkan itu tulis as-sahih annahu maqlub. Yang sahih bahwasanya penjelasannya maqlub terbalik. Paham ya? Nah, as-sahih annahu maqlubun, maqlub terbalik. Terbalik bagaimana? Seharusnya kan hina tadkhuluna fil masa wa hina tadkhuluna fis sabah. Syahidnya situ maknanya dukhul. Ketika kalian memasuki sore hari dan ketika kalian masuki pagi hari. Paham maksudnya? Nah, bukan menjadi. Kalau maknanya menjadi yang amsa yumsi asbah yusbihu artinya menjadi itu berarti nanti naqisah. Paham insyaallah ya? Naam. Illa zala wa fati'a wa laisa, masyaallah. Kecuali ini zala, fati'a, laisa. Kenapa ini dikecualikan? Fa innaha mulazimatun linaqs. Karena tiga-tiga fi'il ini senantiasa naqs. Senantiasa naqisah, enggak pernah tamah wala syai'. Paham ya? Sehingga dia tetap butuh isim dan khabar. Paham insyaallah? Kecuali na barakallahu fikum zala, fati'a sama laisa, sehingga dia tetap butuh apa? Butuhnya isim dan khabar. Mahfum insyaallah. Nah, barakallahu fiik. Kita lihat di situ kata beliau wa takhtassu kana, dan kana dikhususkan juga seperti lewat tadi sebagai apa? Kana zaidah. Sekarang pembahasan soal zaidah. Kana zaidah ini enggak boleh sembarangan. Kana zaidah ini syaratnya lafadznya harus fi'il madhi. Yakunu enggak boleh. Paham ya? Jadi syarat yang pertama nanti kita lihat bijawazi ziyadatiha. Ya, termasuk kekhususan kana diperbolehkannya menjadikan kana itu zaidah tambahan. Bisyarti dengan syarat, antum lihat situ ya. Antakuna bil lafdzil madhi. Syarat pertama harus bentuknya fi'il madhi. Antum lihat ini. Muhammadun kana qaimun. Kana fi'il madhi bukan? Boleh enggak yakunu gitu? Enggak boleh. Kun boleh enggak? Enggak boleh.
Kalau kana zaidah lafadznya harus fi'il madhi. Harus fi'il madhi. Syarat yang kedua. Wa an takuna fi hasmil kalam. Nah, haswi itu wasatun, pertengahan. Hendaknya dia terletak di tengah-tengah kalam. Antum lihat, Muhammadun qaimun, susunan apa Muhammadun qaimun, mubtada dan khabar. Karena sekarang di tengah-tengah enggak itu? Di tengah-tengah. Paham ya? Jadi antum tulis itu antakuna fi haswil kalam, hendaknya dia berada di tengah-tengah kalam kecuali illa adz-dzarf wal jar wal majrur. Illa adz-dzarfu, illa adz-dzarfa wal jar wal majrur. Kecuali dzaraf dan jar majrur enggak boleh. Walaupun taruh tengah-tengah enggak boleh. Contohnya seperti ini. Muhammadun, kita mubtada ini ya. Kita masih kana. Muhammadun fi kana ad-dar. Anda melihat ini. Seharusnya kan Muhammadun fid dari, Muhammad di dalam rumah. Fid dari ini dua susunan enggak? Dua susunan yang senantiasa beriringan. Paham ya? Sehingga kalau antum letakkan kana di tengah-tengah tetap enggak boleh. Pengecualiannya ingat-ingat. Contoh yang lain yang dzaraf. Muhammadun amama Naam kana ad-dar. Muhammadun amama kana ad-dar. Aslinya Muhammadun amama ad-dar, Muhammad di depan rumah. Nah, sekarang dzaraf dan madruf itu sesuatu yang apa? Senantiasa beriringan. Jadi ungkapan beliau di situ wa antakuna fi haswil kalam ay antakuna waqi'atan baina syai'aini mutalazimain. Antakuna waqi'atan baina syai'aini mutalazimain. Itu makna haswil kalam ya. Nah, barakallahu fiikum untuk menjelaskan untuk memahami itu. Antakuna waqi'atan baina syai'aini mutalazimain. Itu untuk menjelaskan. Hendaknya dia jatuh di antara dua sesuatu yang beriringan terus. Mubtada dan khabar beriringan enggak? Setiap mubtada pasti ada khabarnya. Boleh Muhammadun kana qaimun. Syai'aini mutalazimain, dua sesuatu yang dua perkara yang senantiasa beriringan, dikecualikan ternyata apa? Jar majrur dan dzaraf. Dzaraf dengan madrufnya, mudhaf ilaihnya bisa terpisah enggak? Enggak bisa terpisah. Sehingga antum enggak boleh selingi. Muhammadun amama kana dar enggak boleh. Karena pengecualian. Jar majrur. Jar majrur kan dua perkara yang beriringan Ustaz. Iya, tapi enggak boleh. Muhammadun fi kana dar enggak boleh. Paham belum? Yang diperbolehkan selain jar majrur dan dzaraf. Seperti itu. Mubtada khabar. Muhammadun qaimun kasih kana enggak masalah. Wujuduha keadaannya, wujudnya bagaikan enggak adanya. Enggak usah mikirkan kana udah. Wujudnya itu bagaikan enggak adanya gitu loh. Maknanya la butuh khabar wala ism wala fa'il. Mafhum? Kita lihat. Nahwu. Maka na ahsana Zaidan. Ini aslinya susunan apa? Ta'ajubiyah, kagum. Ma ahsana Zaidan, alangkah gantengnya Zaid. Paham ya? Nah, ma-nya ma ta'ajubiyah di situ. Dipisahkan dengan kana, enggak ada iskal, boleh-boleh saja. Karena apa? Bukan jar majrur, bukan dzaraf. Kalau jar majrur dzaraf enggak boleh. Tapi ini kan ma ahsana Zaidan aslinya. Ma ahsana Zaidan kananya dimasukkan di tengah-tengah ma. Paham belum itu? Maka na ahsana Zaidan. Paham? Paham enggak? Sekarang ma ahsana Zaidan, ma sama ahsana itu susunan yang beriringan terus enggak? Beriringan. Susunan apa namanya? Susunan namanya ta'ajubiyah. Ma ajmala sama, alangkah indahnya langit ini. Enggak bisa tuh ajmala sama langsung gitu, pakai ma. Nah, sekarang antara ma dan ajmala, antara ma dan ahsana dipisah dengan kana enggak itu? Dipisah. Maka na ahsana Zaidan. Boleh enggak? Boleh. Karena bukan jar majrur dan bukan dzaraf. Dan boleh juga kenapa? Karena kana fi'il madhi bukan fi'il mudhari'. Mafhum salah nih? Abdurrahman, antum paham? Hasan? Wa na'am. Ingat-ingat ya. Jadi makna haswil kalam itu maknanya apa? Antakuna waqi'atan baina syai'aini mutalazimain. Dia jatuh di antara dua perkara yang senantiasa beriringan. Kecuali apa? Ad-dzarf wal jar majrur. Paham? Ya na'am barakallahu fiik. Itu.
Double dikit lagi. Wa takhtassu aidan bi jawazi hadfiha ma'a ismiha wa ibqa'i khabariha. Dan diperbolehkan juga khusus untuk kana ini boleh membuang kananya dibuang bersamaan isimnya. Jadi kana sama isimnya dibuang dua-duanya. Kana dan isim dibuang, khobarnya masih ada. Kana kan butuh isim untuk khobar, tapi diperbolehkan untuk kana ini membuang isim dan kananya. Tinggal khobarnya. Paham belum? Wa dzalika katsirun ba'da lau dan inna. Dan in. Seringnya pembuangan kana dan isimnya itu banyak sekali digunakan, seringnya kalau jatuh setelah lau dan in. Ingat-ingat. Jatuh setelah apa? Lau dan in. Itu seringnya dibuang kana dan isimnya. Asyartiyataini yang mana dua-duanya adalah lau syartiyah dan in syartiyah. In syartiyah itu kalau cuma depannya doang enggak cukup gitu loh. Paham ya? Nah, contohnya lau dhahabta ila zalikal makan. Nah, diam gitu toh, enggak cukup. Harus ada jawabannya. Kenapa gitu loh. Paham ya? In tadhhab. Nah, cukup enggak gitu? Nah, jika kamu pergi, cukup enggak? Enggak cukup, berarti syartiyah namanya. Paham belum? Nah, cuman in ini masuknya in syartiyah ini in yang masuk pada isim. Paham ya? Nah, masuk pada fi'il pun juga bisa. Karena apa? Karena pendapat yang kuat innya itu masuknya kalau in syartiyah masuknya pada fi'il. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Kita lihat. Ka qauli alaihi salatu wassalam iltamis walau khataman min hadid. Carilah mahar. Jadikanlah mahar, carilah mahar walaupun ada yang dibuang enggak situ? Ada. Apa yang dibuang? Yang dibuang kana sama isimnya. Takdirnya gini. Nah, ini yang dibuang. Walau kana al mutamasu. Ini yang dibuang ini. Iltamis walau kana al multamasu khataman min hadid. Carilah mahar walaupun yang jadikan mahar tersebut, yang mencari mahar tersebut adalah cincin terbuat dari besi. Paham belum? Nah, paham maksudnya? Carilah mahar walau khataman. Khataman sebagai apa situ? Khobar. Khobar apa? Kana yang dibuang bersama isimnya. Kok tahu? Karena jatuh setelah lau. Paham belum? Ayo, takdirnya walau kanal multamasu khataman hadid. Kana ini fi'il madhinya, al multamasu isimnya. Khobarnya mana? Khataman. Paham maksudnya? Ayo, na'am. Setelah lau seringnya muncul seperti itu. Wa qaulihim dan ucapan mereka, ucapan orang Arab, an-nasu majziyuna bi'amalihim in khairan wa khairun wa in syarran fa syarrun. Ini ma'ruf. Manusia itu akan dibalasi tergantung dengan amalan-amalan mereka. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Sering enggak antum dengar seperti itu? Nah, khairan itu in khairan. Khairan itu khobar kana yang dibuang bersama isimnya. Apa takdirnya? In kana amaluhum khairan fa khairun wa in kana amaluhum syarran fa syarrun. Paham belum? Jadi ada kana yang dibuang sama isimnya itu. Takdirnya in kana amaluhum kana amaluhum. Paham ya? Seperti itu. Mahum salah, an-nasu majziyuna bi amalihi. Manusia itu dibalasi dengan amalan-amalan mereka. In khairan, takdirnya apa? In kana amaluhum khairan fa khairun. Takdirnya khairun fa jazaohu khairun. Wa in kana amaluhum syarran fa jazaohu syarrun. Mahum salah, itu faknya berarti fak jawab situ. Naam. Yang terakhir, wa taqtasu aidan bi jawazi hadfin nun mudhari'iha al-majzum illam yalqaha sakinun wala dhamirun nasbin nahwu walam aku baghiya wala taku bi dhaiqin wa in taku hasanatan. Yang terakhir perhatikan baik-baik. Yang terakhir ini khusus pada fi'il mudhari'nya. Fi'il mudhari' yang mana? Kana yakunu. Kana yakunu itu ada nunnya enggak situ, Abdurrahman? Ada nunnya enggak? Ayo perhatikan yakunu. Dikhususkan untuk yakun fi'il mudhari' ini boleh dibuang nunnya. Syaratnya apa syaratnya? Pertama majzum, harus majzum dia. Paham ya? Pertama majzum. Kedua apa? Nah, barakallahu fikum,
enggak boleh terletak setelahnya sukun lagi. Belum. Nah, dia majzum tapi enggak boleh terletak setelahnya sukun. Paham ya? Pertama majzum, yang kedua apa? Na barakallahu fikum la ya'ti sakinan ba'dahu wala dhamiru nasbin. Pertama mazhum, boleh dibuang nunnya ini pertama mazhum syaratnya. Harus mazhum. Kalau ini marfu yakunu. Belum. Ewa. Kemudian enggak boleh datang setelahnya apa? Sukun atau dhamir nasab. Dengan contoh lebih jelas. Kita buktikan biar nantinya antum enggak bingung. Antum lihat itu. Walam aku baghiya. Walam aku, lam penjazam bukan? Penjazam. Aslinya akunu aslinya. Akunu karena mazhumnya dengan apa? Mazhumnya dengan apa di situ? Akunu menjadi apa awal mulanya? Naam walam akun. Ya enggak? Walam akun. Kan gini aslinya. Perhatikan ya. Seperti ini. Aslinya ini akunu. Bang Irsyad, akunu masih marfu enggak, Bang? Masih marfu. Dikasih lam. Lam. Otomatis apa? Tanda jazmnya dengan apa? Sukun. Akun. Karena bertemunya dua sukun dibuang yang mana? Huruf sahihnya atau huruf illahnya yang berat dibuang? Huruf illah. Jadi akun. Nah, walam akun. Nah, boleh membuang nunnya ini. Kenapa? Mazhum. Setelahnya ada sukun enggak? Ada sukun lagi setelahnya enggak? Enggak ada, berarti pas walam aku baghiya. Karena nanti ada yang setelahnya sukun enggak boleh dibuang. Seperti apa dalam surat Al-Bayyinah itu? Lam yakunil ladzina kafaru. Lam yakun alladzi. Lam yakun nunnya sukun enggak? Sukun. Alladzi ada sukun enggak? Ayo, karena bertemu dua sukun itu enggak boleh dibuang nunnya. Karena setelahnya ada sukun. Belum? Ayo, naam. Kemudian yang kedua setelah enggak boleh jatuh setelahnya apa? Dhamir nasab seperti kisahnya Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad itu kan dulu dikenal dajjal minad dajjajilah. Paham ya? Bukan dajjal akbar bukan, dajjal minad dajjajilah, pendusta dia. Nah, sampai-sampai segenap para sahabat ingin membunuhnya kan. Nah, barakallahu fikum. Kemudian apa? Kemudian dia sempat menentang dan mengatakan fa illam akunhu. Nah, fa illam akunhu maksudnya kalau seandainya aku bukan dia, akunhu. Paham ya? Akun kan aku, dhamir mustatir ana, isimnya. Haknya dhamir muttasil fi man nasbin khabar. Mansub enggak berarti? Lam akunhu. Lam Nah, misalkan ini kalau insayat itu ilm yakunhu, tapi ini kalau aku misalkan, kalau seandainya aku bukan dia, misalkan kitanya, akunhu. Akun, di dalam akun ini ada dhamir mustatir enggak? Dhamir mustatir ana kan? Nah, kalau seandainya aku itu bukan dia, illam akunhu, haknya ini dhamir apa namanya? Muttasil, mabniun 'ala dhamm fi mahalli nasbin khabar akun. Mansub enggak berarti? Mansub. Makanya enggak boleh dibuang nunnya karena setelahnya dhamir nasab. Enggak boleh illam aku, enggak boleh. Illam aku enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena setelah nun sukun dhamir nasab. Paham? Wa na'am barakallahu fiik. Dalam syarahnya kelihatan jelaskan lagi itu panjang lebar. Antum lihat situ. Yang kedua, wala taku bidaykin, la taku. Jangan kamu berada di kesempitan. Nah, kesulitan, kesempitan. Artinya di situ takdirnya wala takunu awal mulanya. Lanya lanahiyah. Lanahiyah itu menjazmkan enggak? Menjazmkan la tajlis, la taqra, la tangdur, la tadhab. Menjazmkan kan? Nah, takunu marfu. Takunu kan masih marfu. Nah, kalau kemasukan la takun. Aslinya gitu kan? La takun. Jangan kamu menjadi.
Nah, karena bertemu dua sukun dibuang apa? Wawunya. Jadi la takun. Terpenuhi syaratnya enggak sekarang? Terpenuhi syaratnya. Dia majzum dengan sukun, setelahnya enggak ada sukun. Berarti apa? Wala taku fi dhaiqin. Aslinya takunu. Paham soal ini? Ini boleh enggak fi'il madhi? Enggak boleh. Pembuangan nun ini hanya khusus pada fi'il mudhari' yang majzumnya dengan sukun. Bukan majzum dengan membuang nun, bukan majzum dengan membuang harfi illah. Ini khusus fi'il mudhari' yang majzumnya dengan apa? Sukun. Mahum, baru boleh dibuang. Masya Allah. Yang terakhir, wa in taku hasanatan. Wa in taku hasanatan. Nah, ini insyartiyah. Aslinya takunu. Karena majzum insyartiyah menjazmkan. Karena majzum intakun. Karena bertemu dua sukun dibuang wawunya intakun. Karena ingin dibuang karena ringan, biar ringan. Pembuangan ini sebenarnya takhfif. Pembuangan nun ini apa? Lit takhfif, untuk memperingat saja. Takdirnya berarti wa intaku. Dibuang nunnya kenapa? Takhfifan. Mafhum salah? Nah, itulah kekhususan daripada kana dan juga yang semisalnya. Kesimpulannya jangan sampai lupa, dipahami baik-baik karena dalam qatrun nada ini kita lewatin lagi untuk pembahasan berikutnya al-huruf al-musyabbahah bil laisa pada pertemuan yang akan datang. Jadi kesimpulannya kalaupun enggak ana tuliskan di sini lagi, penjelasan sudah ana jelaskan. Semampunya, yang jelas nanti kan akan kita lewati lagi dalam qatrun nada mirip dan semisal dengan ini. Sehingga nanti kalau antum sudah paham di sini, di sana nanti tidak perlu panjang lebar lagi. Barakallahu fiik. Wassallallahu assalamu alaikum walhamdulillahirabbil alamin.